jenengan sampaikan. Masalahnya seperti ini. Ada 2 orang yang dia itu senantiasa bekerja sama dari sisi yang sifatnya saling mempercayai, dimana katakanlah si fulan A itu posisinya di Blitar, sedang si fulan B itu di Lombok. Si fulan B itu adalah pedagang yang besar, sedangkan si fulan A adalah seseorang yang dipercaya untuk mencari barang. Kebetulan kasusnya adalah pengadaan lembu, di mana lembu di daerah Blitar itu termasuk lembu-lembu yang bagus, dan itu dagingnya akan dikonsumsi atau katakanlah dijual belikan di daerah Lombok. Maka kalau pesan hanya 1, 2 itu akan memakan biaya, maka pesannya menjadi besar, kurang lebih sekitar 20 ekor lembu. Kasus yang terjadi yaitu tentunya lembu yang dibeli itu dengan persyaratan tertentu, dan itu sama-sama ada suatu pemahaman antara juragannya itu yang B tadi dengan si fulan A yang dia itu terbiasa untuk mencari lembu. Maka dikumpulkanlah lembu-lembu itu dari peternak dikumpulkan dan akhirnya dikirim di Lombok. Ternyata ada 3 ekor lembu yang tidak masuk persyaratan. Dalam artian ya katakanlah kalau jenisnya itu kan macam-macam ya lembu. Jenisnya macam-macam. Nah ini pertimbangan dari juragannya sana. Baik ya rugi caranya ini. Saya kadung teko, dia itu hanya 3 ekor yang sifatnya itu tidak memenuhi syarat. Dan akhirnya terjadilah suatu kesalahpahaman antara 2 orang itu. Maka yang jadi pertanyaan, ketika itu terjadi kerugian, kalaulah itu si fulan A itu menyatakan ya sama kirim ini, tentunya akan menambah biaya dan menambah kerugian daripada transportasi tadi. Dan kalaulah diteruskan, ya tetap menerima kerugian itu. Pertanyaannya, kalaulah itu memang harus dikembalikan, dalam artian ada apakah itu termasuk khiyar, dan tentunya khiyar itu akan menjadi lama, dan ketika menjadi lama itu apakah tidak menyalahi dari aturan yang jenengan sampaikan tadi. Terus yang kedua, kesalahan yang terjadi itu intinya itu menjadi tanggungannya siapa? Tanggungan yang juragane atau tanggungan pihak yang mencari itu. Terus kalaulah itu dikembalikan atau dikirim kembali, biayanya itu seharusnya yang menanggung si fulan A atau si fulan B. Ya, terima kasih. Seperti itu. Itu nanti satu ketika ngomongnya salam. Kalau salam ini nanti memang tidak ada khiyar syarat, dan sebenarnya ini sudah di luar ini, itu kan mungkin benar mau betul pesannya di kasih kami Pak. Namun saya ikut pulang gitu. Ketika kasus seperti itu, satu sebenarnya ketika sudah tidak sesuai kesepakatan, maka itu nanti bisa masuk tafriqus syukur. Jadi untuk yang 17 tetap sah, yang 3 itu harus dikembalikan. Atau dalam kata dikembalikan berarti uangnya juga dikembalikan, bukan tidak. Atau nanti si A ini solusi yang lain biar tidak repot, itu nambahi balik ini kerugian, dalam artian
mergo sapi ini di bawah standar, harganya seharusnya sekian. Nah ini nanti timah selisihnya ini nanti dikembalikan pada yang itu tentang bagaimana solusi. Kemudian ketika ditanyakan selanjutnya Pak Rudi ditanyakan ya, apa masuk khiyar karena untuk pembelian lembu itu kan sudah ditransfer uangnya. Untuk khiyar itu nanti adalah khiyar aib. Khiyarnya bukan khiyar syarat tapi khiyar aib. Dan khiyar aib itu harus dikembalikan seketika itu. Gambarnya dia harus punya azam, ini tak balik nih. Kalau dia sudah tidak ada azam kembalikan atau apa maka khiyar sudah habis. Sehingga ketika ada kejadian seperti itu maka pihak yang membeli sapi itu harus ada azam tak balik nih. Ketika sudah ada azam dibalik nih, ini harus diproses, segera diproses. Segera diproses. Nah ini pengembalian ini ya atas muknahnya itu nanti ditanggung oleh si pembeli karena dia ingin mengembalikan. Ini saya betulan. Jadi secara itu muknahnya itu ditanggung oleh si yang ingin mengembalikan. Kalau biar aib itu seperti itu. Maksudnya biaya transportasinya itu tadi yang menanggung yang B berarti? Yang mengembalikan, yang menanggung yang mengembalikan. Rugiannya apa? Ya makanya sebenarnya solusinya itu tidak dikembalikan, tapi cukup si A itu diminta harus mengembalikan selisih harga. Itu kewajiban si A malah sanes bukan hak, bukan kebolehan lagi, itu kewajiban. Karena yang disepakati itu sekian, katakanlah sapi yang memang harganya 20 juta. Nah senteko kalau 17 juta, maka ini selisihnya wajib dikembalikan. Ini wajib, kalau tidak itu namanya aklu bil batil. Karena memang itu tidak sesuai. Nah tadi aja, tujuh betul. Kalau saya melihat awalnya pembelian itu akadnya pertama saya melihat jual beli atau pihak itu kan harus tahu barangnya. Satu itu. Kedua adalah orang yang dipercaya itu khianat karena tidak sesuai dengan kriteria yang dikatakan harga sekian. Ternyata datang barang tidak sesuai. Nah, ketiga adalah harus ditanggung, kembalinya itu harus yang nanggung pembeli. Itu ya tidak pas menurut gambaran saya, karena yang digambarkan kitab itu pada saat itu orangnya jujur. Kalau sekarang orangnya kan kadang-kadang khianat banyak gitu. Jadi kalau solusinya yang baik ya itu tadi, yang tidak menempati janji harus dikembalikan. Apabila tidak dikembalikan barangnya, kerugiannya yang nanggung yang adalah yang penjualnya. Jadi yang dipesan itu, kalau yang pesan jelas, ya kan? Tadi awalnya kalau ada khiar untuk beli barang belum ada itu kan tidak boleh. Beli harus ada barangnya, pesan itu ada barangnya. Kalau tidak pesan itu harus ada uangnya. Ya, ini kan gitu. Kalau ini tadi kan tidak seperti itu. Ini tadi kan adalah sudah dikirim uangnya, tidak sesuai dengan barangnya sebagian. Jadi solusinya kalau saya, gambaran saya di masyarakat sekarang beda dengan masyarakat dulu. Orangnya jujur, wah ini. Jadi gambar sergani ini sesuai. Ya, kalau gambaran saya adalah harus dikembalikan yang dirugikan. Jadi yang menanggung itu adalah yang mencari barang. Kalau yang pesan jelas, ya kalau ini gambaran saya, kamu monggo solusinya itu monggo. Kalau saya gambaran saya gitu.
yang di dalam fikih itu kan aturan-aturan yang mana kedua pihak tidak merugi. Jadi kalau sudah masalah kepercayaan amanat itu ya orang biyen ora saiki sama saja. Kalau wis percaya gak masalah. Masalahnya perdagangan sing saiki iki memang ya enggak acuannya enggak seperti itu. Lek carane anu fikih ngoten niku Islam, tapi yang terjadi di biasane sing kata-kata juragan itu anak buah utawa itu diberi modal untuk mencari barang. Sing biasa ngoten sing biasa. Di bakul pengepul Surabaya, bakul wedhus. Nah itu di sini mempunyai anak buah. Orang buah ya bawa tapi diberi uang dulu. Ini saya beri uang dari barang-barang ini, kan seperti itu. Boleh jadi wakalah apa sih kan enggak paham. Sing biasa sosok ngono kuwi. Jelas wakalah. Nah nggih, saya kan ngoten niku. Nek anak buah lho beda lho kalau dengan pengepul bawahnya. Rasane blantik lah. Oh, blantik kuwi sosok yo. Kowe modele ada kedua kemungkinan seperti itu ngono lho. Ya saya masalah dhewe pun istilahnya memang bias. Jadi asli istilah blantik itu bisa disebut artinya apa? Blantik secara umum. Niku yo bisa berubah. Jenenge blantik ini kan modal abab to asline lho. Enggak modal. Nggih, tapi sekarang wis alih fungsi istilah blantik. Awake dhewe modal wis diarani misalnya bakul stampi. Kabeh diarani blantik wisan. Walaupun bukan blantik sebenarnya. Jadi yo memang kita kalau untuk istilah enggak kita sing dia jenise paman kon lombok barang iki sing terjadi ada dengan tadi. Tadi nang kono ki atau ini wong kene kon golek barang setorone kan ngoten niku biasa. Tapi modal dhisik lho Mbah, bakul kecil ke atas. Itu kon golek itu enggak sekedar wakalah wong ada nopo nanggung kerugian, nanggung ganti. Jadi istilah nopo lempar barang saja. Buktine kalau wakalah itu modal 100% dari sing matili lah. Awake dhewe ora bakul basare kula bakul lombok ternek bose. Lah kula modal dhewe kok. Enggak ada yang modal dhewe, ada modal bose. Nggih, tapi lek memang modal bose itu jelas wakalah. Modalnya bose rosok ya, rosok mubeng ya. Ah, Bose ya. Oh, mubeng. Ngelowet sih ngomong ya. Jadi lek tembaga didol di bos liya. Kalau dicangi kurang. Oke. Itu termasuk Akhirnya gini kanjil ngono kuwi. itu termasuk perkara yang harus segera diatasi. Sekali lagi, kelebihan uang perwakilan itu tetap miliknya muwakil, bukan milik wakil. Ya itu kuat banyak sekali. Bayar mudune. Sangat. Ya aku tukokno apa jenenge? Prasasti 10 juta regane. Ya 10 juta dengan kelehaian wakil akhirnya dapat 8 juta. Maka 2 juta ini tetap miliknya muwakil. Dan ini tidak boleh dikantongi. Ini kalau wakalah loh ini. Kalau wakalah. Kalau jumlu malah boleh. enak. Aku golekno prasasti. Nek oleh tak duit 10 juta. Tapi duitnya kudune dikendon. Meskipun itu tengarep dibuli. Tengarep dibuli. Tapi ya punya itu setelah dapat. Tapi boleh di depan. Makanya lek ngomong nih wakil, kalau wakil sekali lagi wakil itu adalah yadul amanah. Jadi tidak boleh buat semahir apapun ya tidak boleh. Semahir apapun dia ya tidak boleh untuk mengambil kesempatan tidak boleh. Itu kalau perwakilan. Wes. Ini kok rata-rata semanten iku. Rata-rata ngono, Pak. Iya, paten yo dhuwit, ngoten niku enak rasane.
kali katanya, itu hal yang sangat menarik sekali nih kemarin. Kadang aku makili iki ya diopahi tapi sik golek dadi dhewe kebanyakan. Nggih, makanya aturane hukum-hukum itu kan model-model kan mboten angsal. Tetep mboten angsal model-model iki. Cara nggih aturan kan ngoten to. Adigone dine ngoten lho. Adoleh nih, terus aturane piye lek oleh. Dalane endi ngoten. Anu ya. Oh. Nggih, Sing agama niku Pak. dari padahal buyak nih kan. Kayak gini mau gini. Oh nggih, di kasratil ya. Terus akhirnya ya panggah tapi kurvae panggah. Nomor kurvae umumnya kayak panggah ongkos. Ya cara ngomongin potensi Pak Hancen, Pak. Ngomongin potensi Pak Hancen berang. Potensi untuk bule. Boleh, untuk boleh ya. Bukan lek ngomongin thayyibah halalan thayyiban wis Ya rada berat. tapi ngomongin fikih ngomongin boleh. Tapi pun lho. Aku bidane ridho itu boleh banget lho. Ya kan? Apa Kayak kan ongkosane buyak lho. Nggih. Sing kedone. tapi kan nggih, lek ngomongin ujratul misal kan ya. Golek jawaban tuh. 5%. Nah, nggih berarti nonton Mas Iqra ini kan ya satu pertama harus ada edukasi, dua ada solusi. Repot itu ada solusi Pak. Ada solusi. Iya kan. Yang jadi masalah itu bukan nopo nikunya Pak. Gurunya itu kan yang harus diedukasi di situnya. Jadi kalau ngomongin potensi bule itu sebenarnya nanti banyak boleh. Ya nggih, harus ada edukasi dulu, mengenai bahwa harus ada edukasi. Wong sing secara resmi niku mawon kan yo sering terjadi bulur kan. Terus yang lebih banyak kasusnya di situ. Jadi terus mulai dari barang nggak sesuai pesanan, kan sering kan ngoten. Terus bahan-bahannya diakali dan sebagainya. Nggih, ya niku lah tantangannya zaman. Tapi saya setuju dengan contohnya Pak Arif Tasik Kemusan. Diwedhek palsu mangkah nopo patan sengaja. Ya sae banget wis model ngene. Tapi nganu Sesuk aku rono nggawa kuningan. Niki Mas Pak Arif. Oh nggih, matur suwun Gus, ditampa mangkah. Hore. Nek Pak Arif gak nampa berarti gak padha contone biyen kae. Toko tapi dengan diduitan ya Pak. Tapi kan dengan aturakan kaitannya dengan ketika dia mengetahui cacatnya barang dan dikembalikan kepada yang mencari barang, itu menjadi tanggungan yang mengembalikan. Itu memang kaidahnya memang harus seperti itu, Gus. Iya, fikihnya seperti itu, Pak. Fikihnya seperti itu, fikih Syafi'i. Fikih Syafi'inya seperti itu. Itu kalau lintas mata dari atas. Fikih Syafi'inya seperti itu. Kalau ini udah lintas mata itu tasik tetap dia. Temu amalan itu juara banget kecuali Ibnu Hasarat. Ibnu Hasarat itu jadi nulis plus sinau lintas mata. Kecuali Ibnu Hasarat itu. Soalnya sering terjadi. Jangkrik akeh kok. Ya jangkrik tenan ya. Lho jangkrik niku nek Syafi'i mboten saged tidak. Liyane jauh oleh. Mboten saged jangkrik niku mboten saged. Saestu. Kasarot terus Haram. Khas. Syafi'inya apa Syafi'i? Lah Syafi'a Ada sing bisa sampai Betul. Niku nganu niku. Nek ngomongin Syafi'i sing nyerempet niku nganu wae niku. Niku wis angel niku. Makane ketika niku kan mustasnayat tidak masuk kaidah. Contoh sakniki ngomongin Syafi'ah niku mesti ngomongin Syafi'ah niku menajiskan telek. Niku wis ada wani ngomongin Syafi'ah. Adapun mustasnayatnya itu tetap masuk kaidah. Dan itu tidak bisa ditabrakkan. Jenengan harus ngomongin Syafi'iyah itu satu kaul, satu qadiyah plek kabeh itu sangat sulit sekali. Makanya ketika kita mengatakan Syafi'iyah itu nanti tetap masuk ada kaidah kullu Syafi'iyah itu tetap ada yang sisna. Ini tidak bisa kita ngomongin wah be Syafi'iyah mesti. Ya ada niku nggih Imam Syafi'i. Tapi ada ini bulet. Ada pengikut Syafi'iyah sebenarnya. Tapi harus dia Syafi'iyah ya gak mungkin.
Arep nang sinten dhewe mania. Ya ini contoh wong bulet ya. Cocok saya sing ora. Nah ini kok. Ngomongnya sing rada bulet neh wis. Ya untung kita adalah orang NU. Nah kita orang NU kan sudah di koridor 4 mazhab. Meskipun kita sudah 4 mazhab, ya terkadang ya panggah enten sing panggah lintas mazhab. Kalau kados kula niku. Kula niku Syafi'iyah tapi nggih panggah zaman Qali Ibnu Abbas. Pada Syafi'iyah jelas. Kula niku nate niku teng dan itu saya wartakan pada kanca-kanca tentang bab akikah lho Pak. Karena dari Ibnu Abbas kan sekecok. Fi hakil fakir. Daripada anaknya betul jake kok iblas. Wis dari Ibnu Abbas mau. Ibnu Abbas niku anu Pak. Napa tabi'in. Napa termasuk ashab malah. Itu parah. Akikah dengan dijajah itu parah. Dengan ayam itu parah. Tapi mereka tetap fi hakil fakir. Datang buhyah jelas. Buhyah itu malah jelas konco-konco sing fakir niku monggo taklid pada Ibnu Abbas. Niku malah jelas disarankan taklid untuk Ibnu Abbas untuk mengejar kefadilan akikah. Kefadilan berkorban. Wis beda belas ora korban disebut korban-korban. Alasane li anal akikah wal udhiyah niku iraqatud dam pokok gede mili. Makanya sing gak oleh ndok, nek ndok niku jarang ngenten pauli, kecuali ndoke semutu gede paling ya sik oleh. Pecah itu gede mili. Mas Bro kena ya. Kan bahasa itu mereka iraqatud dam. Tapi sekali lagi ini tidak tercover oleh 4 mazhab. Ibnu Abbas itu tidak ada yang didukung oleh 4 mazhab, tidak ada. Dan kita masih betul kita di pulau tasik menten iku. Anak pulau pertama kedua ini tasik taklid Ibnu Abbas. Muga-muga bisnis ketika wis mboten. Tapi ini sing menten iku. Dipun maneh. Ya menurutmu ya tapi pas ora dulu. Terasi itu. Sing pertama duit-duit bapakku. Salah 200 tahun. Ya alhamdulillah. Wis menten iku. Ya sering kok. Bahkan NU sendiri dalam fatwanya meskipun Syekhuna Hasyim Asy'ari sampun mengkoridori harus 4 mazhab niku sewaring fatwa NU sewaring pakai yang sana tapi tidak difatwakan tapi hanya diberitakan ada swingi niku ingkang panglingi ya tentang permasalahan qada salat wajib membuatnya kan akhirnya kan banyak banget kalau yang tidak tercover oleh 4 mazhab. Tidak jelas ini mazhabnya apa warta. Dan itu ya tidak masalah karena sudah ada qailnya, ada yang mendahulukan, ada yang bertanggung jawab. Yang penting itu kita itu jangan sampai membuat hukum sendiri dengan pola pikir kita sendiri. Itu yang dijauhi oleh kalangan nanti. Nikah nganu nggih. Kalau nganu nikah tanpa wali tanpa saksi. Nikah tanpa wali tanpa saksi niku kaulnya Abu Daud Ad-Dhahiri. Dan itu kalau redaksi Syafi'iyah itu kok anak wong nikah pakai Abu Daud Ad-Dhahiri itu layu haddu, Pak. Imbasnya tidak boleh dihad. Enggak dihad. Tidak boleh dihad kok tidak dihad. Tidak boleh dihad. Dihad. Nah ini cara pula. Apakah ini karena memang Abu Daud Ad-Dhahiri itu khilaf yang qawiyah sehingga tidak boleh dihad? Mustahil termasuk. Nah ya jangan berarti itu juga Salah satu dari mujtahid 25. Itu juga kuat khilaf yang bisa. Makanya jenengan nek pengen nikah tanpa wali tanpa saksi monggo. Itu kalau jenengan mungkin dibawa ke pengadilan cukup ngaku. Lho kula niku nderek mazhab Abu Daud Ad-Dhahiri. Itu kalau Syafi'iyah hakimnya tidak akan kena hak. Lek lintas mazhab yang lain kita mazhab yang lain saya tidak. Bukan. Masya Allah ketika kula ditawari dengan Pak Mudawari ya, dijak bisnis tamu halil.
Ini kalau sudah mencari beberapa kaul sudah saya kumpulkan, nikah sudah saya kumpulkan. Pokoknya mulai si Fiba bil Bud'i ya. Mulai pun Fiba bil Bud'i ini ku kaul itu pun kalau lupa nih wah loh dalam artian ngeten. Mas'alatul Bud'i itu sangat pelik dalam artian itu karena takorub bizina. Sehingga untuk meminimalisir agar tidak zina itu kita ikutkan madhab, kita ikutkan qail. Cara iya cuman buka ya ngomongnya rabine. Tani iki Pak, Pak. Lha niku seru nek mau niku asline. Boten tak ilmu lho, gayan. Niku merem dikira ben aku akhirnya padahal konsentrasi. Memang gayane saya. Diam-diam mengamalkan. Biar oleh sing ngijabi. Lah iya. Sing ngijabi ben bola Lha cabe. betul. Lha niku lek anta sing ngijabi niku berarti tasik bisa lewat Hanafiyah. Hanafiyah itu tidak mewajibkan adanya wali, tapi mewajibkan adanya saksi dua. Niku Hanafiyah. Wali tidak penting kalau Hanafiyah. Saksi. Harus ada saksi. Cara perlu saksi. Oke. Kalau yang tidak perlu saksi itu Malikiyah. Kalau Imam Malik atau Malikiyah itu pernikahan di sana itu yang paling penting itu wali, kedua akad dan bukan isbat tapi tasdid. Jadi pokok ijaban ini ngarep umum. Enggak perlu ada pokoknya ada wong roh lah. Dipublikasikan. Kalau Syafi'iyah harus isbat. Isbat itu berarti betul ada yang menyaksikan. Nek Malikiyah betul. Wis pokok nang depan umum, pokok gak delik. Tapi berdua Ngerti lah cah iki dirabek. oh ya dirabek to. Nah niku to mereka ngoten. Wah kula lek Babil Bud'i saestu pun sinau sampai wis mampu sangit rokok niku wis ngerti. Minjing hati-hati Gus, anak tamu ngurung-ngurung nggo rokok, hati-hati. Lek niku mungkin kula mesti petung. Niki kandel mau mboten. Lek kandel mungkin kaule mesti luwih penak. Lha niki mambu sangit rokok lek ora kandel ejole ya repot ya. Tas ngisi walimah barang ora. saestu. Dadasnya memang kenapa kula kok mendetailkan di sana? Karena kula niku gini, karena zina itu minangka kabair yang tidak sulit banget toleransinya. Sangat napa dit? Sangke pelike zina niku bahkan kula bahasane syarat untuk isbatu zianiyah niku sulit banget. Sangke angel niku lah ben ora oke wong sing taraf zina. Ora sampe taraf ke zina. Woe taraf zina niku sumpah. Kudu tenan. Kudu mlebune. Niku nek mlebune mergo ndelok nafsu, ketotan nafsu niku gak sida. Fasek. Jadi fasek akhirnya gak ditolak. Ditolak fasek. Kowe ndelok iku mergo sengaja. Mergo wis sengaja nafsu apa gak sengaja? Apa mergo dadi seksi to? Lho nek gak sengaja, Pak, niku mboten apa-apa. Jadi gak sengaja Pak kowe ndelok lha niku mlebu. Lah niku mangke disaksikan terus ndelok neh. Wong nggih verjine semiki. Niku mboten apa-apa nek model. Wah, wabet banget Pak isbatu zina. Dan itu masalahnya Tapi apa ya iso ndelok langsung khusus piye. Nah, ini makanya bagus zina itu sangat harus diminimalisir. Niku sudah dimulai oleh Kanjeng Nabi untuk meminimalisir zina. Makanya nggih, makanya cara kula wis pokok mbuh piye carane golek qail supaya kanca-kanca kita itu tidak terjerembab pada zina. Meskipun itu cara kula seumure didokani. Kali para-para beliau didokani. Iki lho kok yo terlalu kendel. Nanti didokani ya Musa nanti. Nek ada ngono. Yo lek go jamaah yo sing hati-hati. Nek mate tok. Lah kula nang menawarkan, kula ditangketi lek niki enten kok ile, niki monggo jamaah pripun. Ya enak kan. Betul tenan ya hari nggih. Kalau orang bisa berfatihah. Dalam artian yang terjadi di luar negeri itu sasar moni berarti. Ada TKW sama-sama TKW. Sama-sama TKI. Sama-sama dia itu bekerja di luar negeri,
yang satu laki-laki, satu perempuan. Akhirnya ya nikah di sana tanpa wali. Terus wali bisa diwakilkan toh, Pak? Dan nanti yang ngomongin keabsahannya kalau tasih sakit ngomongin sah. Yang ngomongin keabsahannya loh. Ngomongin keabsahan loh gitu. Jangan kalau pengen terus, ini kudu diasahni rasafiyah ya betul mungkin. Tapi ngomongin keabsahannya itu masih bisa contoh ikut Abu Daud. Ada jalan. Kesahannya lah, keabsahannya luwih fase. Tapi rata-rata niku masih masuk Syafi'iyah dan maksud kula ketika wali niku kan bisa diwakilkan. Jadi telepon orang sana, kiai sana, anakku rapekno Pak. Kan itu sudah wakil. Tapi Biasanya yang terjadi ngoten. Tapi yang mengandung itu malah justru kan yang saya dengar di luar negeri itu ada Biru, semacam biru. atau katakanlah kelompok daripada pekerja luar negeri dan itu dijadikan kiai di sana. Nah itu yang dijadikan kiai itu yang akhirnya nijabi temannya sama-sama pekerja. Iya. Kenapa aku duitnya oke soalnya. Masalahnya ngeten lho Pak, jadi juga selalu itu. Jadi seorang ingin menikah terus walinya nggak bisa datang, itu kan bisa tahkim. Nenek wali kan jumlah ngoten itu kan ada sedurnya. Kena ora tahkim ngono kuwi garekan. Kawin lari ya bisa. Enggak itu lho. Orang Pak kawin lari pesantren. Orang melayu-melayu. Enggak itu lho. Sing iso Nek asura kene jauh ngono ya. Gus, sing iso mek asu kawin ora. Asu tenan yo. Otomatis lah mendatangkan orang tuanya dari Indonesia kan nggak bisa, terus kesulitan. Nah, yang ngoten terus tahkim piye kan ngoten. Lagi tahkim itu. Maksudnya kan Banyak jalan maksud kowe nek ngomongin ben gak mlebu zina itu banyak jalan. Enggak tahkim jelas surah kan kena to. Apa bisa pindah jadi wali karena wali tidak bisa datang kan kuwi enek to jalan. Syafi'iyah saya saged iki. Nggih saged. Kan dadi lek ndenge Ya kan kan ngoten Abu Daud ngono lho, ndak bingung. nek Apa sudah akad-akadan iku so. aja langsung kumpul-kumpul. Ngomong loro akad-akatan yo nggih madhabi Abu Daud. Kamu tak nikahi ya, Nduk.